Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1055. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Masalah ini, kata tuan penguasa kota Dongguang itu, dia dengan dingin melirik para bawahannya. Itu adalah Komandan Luo Peng, keponakan wakil tuan kota Luo Sha. Dia telah dibunuh oleh orang itu sebelumnya, kata seorang master dari istana tuan kota. Dia berkata dengan gugup, apakah Luo Sha memiliki kamar dagang di kota Dongguang dan itu telah bersaing dengan toko pil Tianwu Danpu, kata penguasa kota Dongguang. Yah, itu benar tuanku, tuan kota, kata bawahannya. Oh, jadi benar. Penguasa kota Dongguang itu kemudian melirik ke arah si mimpi tidur lalu berkata, mimpi tidur, ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, penguasa kota Dongguang itu berbalik dan pergi dari sana. Tuanku penguasa kota, apakah kamu mencariku? Kata si mimpi tidur. Dia buru-buru memberi hormat kepada penguasa kota Dongguang. Mimpi tidur, kamu dan aku sama-sama penguasa kota Dongguang. Jadi kenapa repot-repot hormat seperti itu? Kata penguasa kota Dongguang seraya tersenyum. Mendengar itu si mimpi tidur bingung. Dia tidak tahu obat apa yang akan dijual oleh penguasa kota Dongguang. Karena meskipun mereka semua adalah penguasa kota, akan tetapi penguasa kota utama dan wakilnya itu memiliki status yang sangat jauh sekali. Saya dengar Anda berhubungan dengan toko pil Tianwu Danpu, kata penguasa kota Dongguang. Yah, benar, bawahan adalah pelindung toko pil Tianwu Danpu, itu ditugaskan oleh Master Alkemis Chen King, pendiri toko pil Tianwu Danpu, kata si mimpi tidur. Kalau begitu, apakah kamu tahu asal muasal toko pil Tianwu Danpu? Kata penguasa kota Dongguang seraya menjepitkan matanya. Bawahan tidak tahu, tetapi bawahan tahu bahwa pendiri toko pil Tianwu Danpu, Master Alkemis Chen King, masihlah sangat muda. Dilihat dari napas kehidupan, perbaikan kultivasi, kurang dari 10.000 tahun, tetapi itu sudah menjadi seorang master alkemis tingkat guru suci tertinggi. Alasan bawahan mampu membuat kemajuan pesat dalam tahun-tahun ini juga adalah karena bawahan memperoleh buah asal dao surgawi atribut luar angkasa dan disempurnakan oleh master alkemis Chen King menjadi pil heavenly dao ilahi atribut luar angkasa. Kata si mimpi tidur, apa, dibutuhkan waktu kurang dari 1000 tahun untuk menyempurnakan pil surgawi dao ilahi? Kata penguasa kota Dongguang. Dia segera menghirup udara dingin. Peningkatan seorang alkemis bisa jauh lebih sulit daripada peningkatan kultivasi. Tetapi anak ini benar-benar dapat memurnikan harta karun seperti pil heavenly dao dipin. Bahkan di antara kekuatan teratas di surga pun sangat sulit bagi siapapun untuk melakukannya. Mungkinkah orang ini berasal dari Danjong kuno? Kata penguasa kota Dongguang, tatapannya sangat bermartabat. Jika ini masalahnya, tidak sulit untuk menjelaskan semua ini. Danjong kuno itu adalah kekuatan tertinggi yang telah diturunkan dari zaman kuno. Jika anak itu berasal dari kekuatan ini, maka ini bisa menjawab semua pertanyaannya. Mimpi tidur, saya sudah mundur sepanjang tahun. Saya tidak terlalu memperhatikan urusan kota Dongguang. Saya tidak tahu apa yang terjadi kota Dongguang selama ini. Melihat ke belakang, Anda selanjutnya kirim semua barang yang telah digeledah oleh kamar dagang bawahan Luo Sha ke toko pil Tianwu Danpu dan berikan tindakan tegas kepada seluruh bawahan Luo Sha karena telah merusak reputasi kota Dongguang saya, kata penguasa kota Dongguang. Dia berkata dengan ringan. Mendengar itu di samping, si mimpi tidur tertegun, memberikan semua barang kamar dagang di bawah wakil tuan kota Luo Sha kepada toko pil Tianwu Danpu. Dan ini juga merupakan seluruh kekayaan yang dikelola oleh penguasa kota Luo Sha selama puluhan ribu tahun di kota Dongguang. Yah, baik tuan, kata si mimpi tidur. Dia tahu betul tujuan dari penguasa kota. Penguasa kota melakukan ini untuk berdamai dengan toko pil Tianwu Danpu. Hati si mimpi tidur menjadi lebih terkejut. Akan tetapi dia dengan hormat menyetujuinya. Scene kemudian berpindah pada saat ini Qin Chen dan kelompoknya sedang duduk bersama di toko pil Tianwu Danpu. Nampak sangat bersemangat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda.
Setelah semua orang duduk, Qin Chen mulai memperkenalkan satu sama lain kepada semua orang. Mendengarkan perkenalan Qin Chen, budak hitam dan yang lainnya sangat bersemangat. Karena semua orang di sekitar Qin Chen ternyata adalah master terkuat tersembunyi. Misalnya saja master yang menyerupai peri namun memancarkan aura menawan, ternyata ini adalah master dari klan peri rubah berekor 9. Tak heran jika ada rasa pusing di sela-sela gerak tubuh. Dan kedua gadis cantik itu ternyata itu adalah pewaris keluarga King Sui, kekuatan tertinggi di alam surga selatan. Yang lebih membuat mereka takut adalah aura mengerikan dari Yang Mulia Racun Kekacauan, yang membuat semua orang merasa berdebar-debar. Ternyata itu adalah ahli Yang Mulia. Sementara budak hitam dan yang lainnya mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menghirup udara dingin. Qin Chen itu kemana dia pergi mencari Jiruyu untuk berlatih? Menurutku dia pergi menjemput gadis-gadis ini keluar dan kembali dengan 3 wanita cantik. Kata Murong Bingyun, dia menghela napas di dalam hatinya. Sementara Wei Shiqing dia juga sedikit sedih di sampingnya. Membandingkan penampilannya, dia mempesona jika di istana Guanghan. Tetapi jika dibandingkan dengan King Sui Silan, King Sui Xiun, dan King Qiuji, meskipun penampilannya tidak jauh berbeda, akan tetapi temperamennya sepertinya sedikit sederhana, tidak begitu bersinar. Dan juga dalam hal identitas, dia hanyalah murid teratas dari kepala istana Guanghan. Dan dia jauh lebih buruk daripada pewaris keluarga King Sui, peri rubah berekor 9 dari klan iblis, dan hatinya merasa sedikit pahit. Akan tetapi dia masih tersenyum dan menatap Qin Chen. Selama Qin Chen bisa kembali dengan selamat, dia akan puas dan dia tidak mengharapkan apapun. Terakhirnya Qin Chen lalu memperkenalkan Ji Wuxu. Ji Wuxu, bukankah ini ahli teratas keluarga Ji lebih dari 300 tahun yang lalu? Kata Murong Bingyun, dia berkata dengan sudut mulut tertegun. Dia memandang Ji Wuxu dengan tidak percaya. Dia adalah putri Sangguan Sinner dari istana berkabut. Dia secara alami tahu banyak tentang berbagai hal. Dia tahu bahwa Ji Wuxu 300 tahun yang lalu adalah teman laki-laki ibunya, Qin Chen, yang dijebak memasuki Death Cannon, dan dia tidak menyangka akan melihatnya di surga sekarang. Apakah kamu? Ji Wuxu mengerutkan kening seraya menatap Murong Bingyun. Murong Bingyun sebenarnya mengenalinya. Mungkinkah itu adalah bakat arogan dari benua Tianwu? Namun melihat usia Murong Bingyun kira-kira seusia dengan Jiruyu, seharusnya hanya sedikit junior yang pernah mendengar namanya di benua Tianwu. Terlebih lagi, basis kultivasi Murong Bingyun telah mengejutkan Ji Wuxu. Dia telah mencapai ranah tahap tengah guru suci. Meskipun itu jauh lebih lemah daripada Jiruyu dan yang lainnya, tetapi dia berasal dari surga timur dan kekurangan sumber daya. Pada saat kultivasinya diperbaiki ke tahap tengah guru suci, di antara beberapa kekuatan teratas di surga, itu juga merupakan seorang jenius yang paling menentang surga. Yang membuat Ji Wuxu semakin bingung adalah bahwa penampilan Murong Bingyun sedikit memberinya perasaan yang sangat familiar dan selalu terasa seperti dia pernah melihatnya di suatu tempat. Junior Murong Bingyun, kata Murong Bingyun, dia memperkenalkan dirinya kepada Ji Wuxu. Murong Bingyun, nama ini sangat familiar, gumam Ji Wuxu. Tiba-tiba matanya melebar dan dia menatap Jiruyu. Aku ingat, kamu mengatakan bahwa perempuan Jalang Sangguan Sinner dan putri binatang Peng Shaoyu sepertinya bernama Murong Bingyun, kan? Mendengar itu mulut Murong Bingyun bergerak-gerak dan dia memaksakan senyum kepada Ji Wuxu dan lalu berkata, "Senior, saya adalah seorang junior, tetapi Sangguan Sinner itu berkolusi dengan iblis asing, dan Peng Shaoyu juga menjebak Qin Chen dan bahkan menggunakan saya sebagai objek pengujian. Saya sudah lama benar-benar telah memutuskan hubungan dengan kedua orang itu." Aku tidak bermaksud apa-apa, kata Ji Wuxu. Dia melambaikan tangannya. Tetapi kemudian Ji Wuxu memandang Qin Chen lalu berbisik, "Oke, Sangguan Sinner telah menyakitimu, tetapi kamu telah mengambil putrinya di bawah komando saya. Saya bisa bermain. Hei, ini ide yang bagus." Seketika itu juga suasana di lapangan seketika menjadi canggung. Kerumunan memperhatikan hidung dan hati mereka berpura-pura tidak mendengar apapun. Keringat dingin segera muncul di dahi Qin Chen dan dia berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Murong Bingyun sudah berubah pikiran dan dia sudah banyak membantu Papilun Chen di saya. Dan saya harus mengatakan padamu bahwa saya tidak ada hubungan dengan dia," kata Qin Chen.
Hei, itu tidak perlu dijelaskan. Aku mengerti, kawan. Kinchen, aku sangat mengagumimu sekarang. Kamu bisa bermain dengan anaknya, kata Jiwuksu. Dia mengacungkan jempolnya kepada Kinchen dan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Kinchen memutar matanya, tetapi dia tidak repot-repot untuk menjelaskan lagi. Selanjutnya, Kinchen lalu bertanya tentang situasi alam surga timur. Selanjutnya, budak hitam pun menjelaskan secara rinci perkembangan Papillon Chen setelah kepergian Kinchen. Setelah Wen Hantian bersatu dengan Guang Yuetian dan kekuatan lainnya, ditambah dengan Tokopil Tianwu Danpu, perkembangannya sangat pesat selama bertahun-tahun ini, dan kekuatan setiap orang juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Belum lama ini, setelah berita dari alam surga selatan bahwa rumah Himi Mansion telah berkolusi dengan iblis, itu telah menjadi pergolakan besar di alam surga timur. Semua kekuatan diam-diam meninggalkan rumah Himi Mansion karena takut diselidiki dan dihukum oleh kekuatan tertinggi di surga. Alam surga timur saat ini berada dalam kekacauan, dan setelah Wen Hantian juga Guang Yuetian bersatu bersama dengan kekuatan seperti lautan jiwa bela diri, mereka terus-menerus mengikis wilayah rumah Himi Mansion. Akan tetapi, masih ada banyak guru suci puncak tapair di Yomi Mansion yang membuat Yomi Mansion masih dapat berdiri kokoh. Mendengar ini, Kinchen mengangguk dan dia pun mengerti. Selanjutnya, Kinchen belajar banyak tentang perkembangan Papillon Cendi, dan Kinchen juga mengetahui bahwa kekuatan Papillon Cendi telah meluas ke banyak wilayah surgawi di sekitar Wen Hantian. Penguasa istana Guanghan dan guru suci Yao Guang, karena mereka memiliki banyak sumber daya, dukungan tersebut juga telah menerobos ke puncak tahap tengah guru suci. Ada juga Zhang Ying, Lin Tian, Zhao Lingshan, Putri Ji Sun, dan Lau Yuan. Kultivasi mereka juga meningkat pesat. Mereka mencapai tingkat guru suci setengah langkah, dan mereka hanya selangkah lagi dari ranah guru suci yang sebenarnya. Akan tetapi, kapan terobosan mereka itu masih belum diketahui. Sementara Ao Qingling, Ao Li, Qin Tinting, Tianxin Zhenren, dan yang lainnya, semuanya telah memasuki ranah guru suci. Sementara untuk kucing hitam besar, dikatakan bahwa setelah Kinchen pergi, kucing hitam besar itu menghilang. Dan semua orang tidak tahu kemana perginya kucing hitam besar itu. Dan tidak ada berita selama bertahun-tahun ini dari kucing hitam besar itu. Dalam hal ini, Kinchen tidak bisa berkata-kata, tetapi dia juga tahu bahwa kucing hitam besar itu sangatlah misterius, dan seharusnya tidak ada masalah dengannya. Setelah mengetahui perkembangan Papillon Cendi, Kinchen juga cukup merasa lega, meskipun kekuatan tempur teratas tidak meningkat banyak. Akan tetapi perkembangan secara keseluruhan sangat cepat. Saat ini Kinchen tidak berencana untuk tinggal lama di kota Dongguang. Dia saat ini mengkhawatirkan Papillon Cendi. Jadi dia akan berangkat keesokan harinya. Dan di malam itu si mimpi tidur juga datang berkunjung dan mengirimkan perawatan dari penguasa kota Dongguang dan juga semua sumber daya yang dimiliki oleh wakil Tuan Kota Luosa juga diberikan kepada Tokopil Tianwu Danpu. Kinchen secara alami tahu apa maksud penguasa kota Dongguang. Keuntungan ini tidak diambil secara cuma-cuma, apalagi dia memang tidak punya rencana untuk berselisih dengan penguasa kota Dongguang. Malam itu, Kinchen menghibur semua orang, menikmati 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, dan Tokopil Tianwu Danpu malam itu sangatlah ramai. Sambil minum, Kinchen tiba-tiba merasa sedikit aneh, dan tiba-tiba Kinchen mengangkat kepalanya dan boom, ada ledakan. Di atas langit alam surga timur ada aura berdenyut yang tiba-tiba melonjak, bergemuruh. Langit bergetar, seolah-olah semacam gempa bumi besar telah melanda, dan seluruh alam surga timur sepertinya berguncang. Seketika itu juga semua orang tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit alam surga timur tanpa mengetahui alasannya. Di atas langit, langit terus berguncang. Itu berguncang seperti gelombang air. Ini adalah daur surgawi dari alam surga timur yang telah ditindas dan mencapai batas tertentu, kata yang mulai racun kekacauan. Dia berkata dengan suara yang dalam, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Surga tertindas, ini adalah pemberontakan, sebuah protes, kata Jiwuksu. Dia juga angkat bicara. Segera Kinchen menghirup udara dingin. Dia telah menyerap asal-usul benua Tianwu untuk menerobos. Dan itu sama dengan asal mula alam surga. Dia bisa merasakan aura surgawi di atas alam surga timur. Itu nampak penuh amarah dan sepertinya penuh peringatan. Ini adalah tanda-tanda bahwa seorang ahli teratas telah memasuki alam surga timur.
Kata Qin-Chen, dia saling melirik dengan orang lainnya dengan kaget. Dalam situasi ini jelas bahwa ada master yang telah mendekati batas alam surga timur. Dan master itu sepertinya telah memasuki alam surga timur. Dan karena itulah itu menyebabkan reaksi dari alam surga timur. Seorang master yang mendekati batas alam surga timur. Qin-Chen menghirup udara dingin. Jika tebakanku benar, itu seharusnya menjadi seorang ahli yang mulia panah puncak, kata Jiwuxu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sesaat mata Qin-Chen bertemu satu sama lain dengan semua orang. Yang mulia panah puncak, orang-orang dari kekuatan tertinggi di surga telah tiba. Tidak baik. Qin-Chen tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar. Yang manakah kekuatan tertinggi di surga? Istana Dewa Bintang, Tianjuo, atau Gunung Suci Daesan? Jika Anda ingin menyelidiki rumah Himimansen, Anda hanya membutuhkan ahli yang mulia biasa. Mengapa harus mengirim ahli yang mulia di ranah puncak panah? Kecuali itu untuk tujuan lain. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Qin-Chen. Qin-Chen pun segera menjadi was-was. Xiao Hojun, di mana formasi teleportasi yang kamu atur? Segera kirim kami untuk pergi secepat mungkin ke rumah Guanghan, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen tidak peduli apa-apa lagi. Sosok Qin-Chen kemudian bergetar dan segera memimpin semua orang ke formasi teleportasi dengan rasa cemas di dalam hatinya. Karena ini adalah penguasa di ranah yang mulia puncak panah untuk dikirim ke alam surga timur. Bagaimana cara melawannya? Bahkan Qin-Chen sendiri pun belum pernah melihat master di ranah yang mulia puncak panah. Saat ini, kemarahan di hati Qin-Chen bisa dibayangkan. Xiao Hojun dan yang lainnya juga mengetahui keseriusan masalah ini dan segera membawa Qin-Chen dan yang lainnya ke formasi teleportasi Tokopil Tianwudanpu. Dan boom, formasi teleportasi itu berkembang dengan cahaya pelangi ilahi dan dengan cepat menutupi Qin-Chen juga yang lainnya. Selama bertahun-tahun ini untuk memfasilitasi hubungan antara Tokopil Tianwudanpu dan Wenhantian, Guru Suci Formasi Hantu juga telah membentuk banyak formasi teleportasi antara dua kekuatan besar ini. Dalam kasus tercepat, ketika krisis yang mencekam akan datang, ini bisa diaktifkan sepenuhnya. Dan saat ini, boom, cahaya menakutkan menyelimuti Qin-Chen dan yang lainnya dan langsung ditransmisikan ke wilayah surgawi berikutnya. Dalam formasi teleportasi, ruang tak berujung menerobos, tetapi Qin-Chen nampak sangatlah cemas. Tidak ada yang bisa memprediksi kecepatan dari ahli yang mulia puncak panah. Begitu dia memasuki alam surga timur, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan sampai di rumah Guanghan dan yang lainnya. Jika Qin-Chen terlambat, maka Qin-Chen bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Dan saat ini, meskipun di dalam formasi teleportasi, Qin-Chen masih merasa terlalu lambat. Xiao Hojun, dengan mengandalkan formasi teleportasi ini, kapan kita akan sampai di rumah Guanghan? Kata Qin-Chen. Sekitar 5 hari, kata Xiao Hojun. Apa 5 hari? Qin-Chen menjadi pucat. Tidak, ini terlalu lambat. Dalam 5 hari, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kepada Hantian. Ini bisa lebih cepat, akan tetapi harus mengaktifkan pola sepenuhnya. Akan tetapi, jika melakukan itu, maka laju alirannya akan tidak stabil. Dan kemungkinan besar mungkin akan meledak. Mendengar itu, Qin-Chen melirik formasi teleportasi, tetapi Qin-Chen langsung memiliki pemahaman yang jelas tentang formasi teleportasi itu. Tapi sekarang saya tidak dapat berpikir terlalu banyak, kata Qin-Chen matanya dingin. Dan dia segera menyapa Jiwuxu. Dan dia dan Jiwuxu menembak bersama. Dan segera semburan cahaya tak berujung menyatu ke dalam ruang angkasa dan boom. Ada ledakan di sisi ini dan Qin-Chen juga yang lainnya bergegas dengan sangat cepat. Mereka bergegas dengan kecepatan panik menuju ke arah rumah Guanghan. Kalian harus bertahan, kata Qin-Chen. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan sangat cemas. Dalam kehampaan pelangi ilahi yang tak ada habisnya bermekaran dan Qin-Chen dengan panik mendorong formasi luar angkasa. Ledakan terus-menerus dari formasi ruang angkasa ini menyebabkan Qin-Chen dan yang lainnya pergi ke langit yang dingin dengan kecepatan yang mencengangkan. Pola susunan spasial terus menghilang. Dan Qin-Chen mendesak formasi spasial besar dengan sangat gila-gilaan. Formasi spasial besar ini secara alami kehilangan efek apapun dan menjadi formasi besar 1 kali lipat. Tetapi selama Qin-Chen bisa datang tepat waktu, maka semuanya akan sepadan. Pada saat Qin-Chen mendesak formasi teleportasi hingga ekstrim, scene kemudian berpindah pada saat ini di alam surga timur. Di sebuah mansion tertentu,
Nampak sesosok yang luar biasa tiba-tiba turun. Nah, ini rumah Imi Mansion dikatakan oleh Tuan Istana Tuan yang telah berkolusi dengan leluhur iblis dari ras iblis Abyssal. Sungguh mengejutkan bahwa rumah Imi Mansion yang kecil ini bisa berkolusi dengan leluhur iblis dari iblis Abyssal. Saya tidak tahu di mana itu. Apakah ada rahasia? Kata ahli teratas itu, ya, dia adalah ahli teratas yang dikirim oleh kekuatan tertinggi. Orang ini bernama Shidoru. Saat ini Shidoru telah sampai di atas rumah Imi Mansion. Matanya nampak sangat dalam, seolah-olah ada lubang hitam yang berputar di antara pupil matanya. Dia menatap ke bawah. Pergi langsung ke inti rumah Imi Mansion ini. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna, kata Shidoru. Dia lalu melangkah keluar dan berjalan menuju ke arah rumah Imi Mansion di bawah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.